Kopi Antik Inspire. Di tengah situasi ganti, pikiran jadi rarungsing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kopi Antik Inspire yang berbahagia, kembali berjumpa bersama saya Abah Asbun Ki Syarkim Nakula Jaya Perkasa. Kurang lebih 10 hari lagi kita akan memasuki salah satu bulan yang memiliki posisi yang sangat penting bagi setiap muslim, yakni bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan ini bukan saja memiliki nilai yang sangat luar biasa bagi pembangunan mentalitas kita sebagai seorang muslim, tapi yang paling terpenting di sana itu ada banyak berkah, ada banyak rahmat, ada juga harapan agar kita itkum minanar, dijauhkan dari api neraka. Inilah salah satu di antara kepercayaan kita berkaitan dengan ibadah Ramadan ini. Baraya Kopi Antik Inspire, kalau kita coba cermati, kita coba amati berkaitan dengan setiap muslim ketika memasuki pada bulan Ramadan, biasanya itu akan terbelah menjadi dua kelompok besar. Ada yang sangat berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu, bulan yang sangat luar biasa, sangat ditunggu-tunggu datangnya, sehingga kemudian kata yang biasanya terungkap di dalam dirinya adalah marhaban ya Ramadan. Begitu sangat rindunya mereka untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Tapi di sisi yang lain ada juga kelompok orang yang justru tidak bahagia berkaitan dengan datangnya bulan Ramadan. Karena bagi dia ada persepsi yang sangat keliru dalam dirinya. Karena bagi dia bulan Ramadan ini dianggap sebagai bulan yang sangat penuh dengan siksaan. Ada lapar, ada dahaga, ada kemudian keterbatasan kegiatan dan lain sebagainya, sehingga kemudian dianggap nanti akan membatasi juga berkaitan dengan keuntungan ekonomi bagi dirinya. Nah, tentu kalau dua hal ini ada pada diri kita, kalau misalnya kita termasuk di antara keduanya, kalau pada kelompok yang pertama alhamdulillah. Tapi kalau nanti kemudian kita masuk pada kelompok yang kedua, inilah yang harus kita renungkan kembali, kita ihtisab, kita muhasabah. Sebab salah satu di antara bulan Ramadan ini akan memiliki nilai manfaat untuk kita sebagai umat Islam. Ketika kita mampu memahami bulan Ramadan ini dengan benar, salah satunya kita merasa bahagia ketika masuk pada bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan di dalam salah satu hadis Rasulullah, misalnya ada dua syarat terpenting bagi siapapun yang akan masuk pada bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbihi wa ma ta'akhkhar. Bahwa kalau kita ingin ujung-ujungnya nanti diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa kita, baik dosa yang lalu ataupun yang akan datang, maka dua hal yang mesti dikembangkan itu adalah syaratnya dua, imanan wahtisaban. Ada syarat nilai-nilai keimanan, ada syarat-syarat yang berkaitan dengan ihtisab. Nah, nilai iman inilah yang berkaitan dengan hati kita. Salah satunya adalah berkaitan dengan bagaimana persepsi kita dengan datangnya bulan Ramadan ini. Kalau kemudian persepsi kita dengan datang bulan Ramadan ini tidak bahagia, tidak marhaban dengan datangnya bulan Ramadan, berarti kita sudah kehilangan satu syarat untuk bisa sampai pada tujuan inti dari bulan Ramadan. Karena tidak ada dasar-dasar keimanan ketika kita masuk pada bulan Ramadan dengan tidak bahagia.
Salah satu di antara bukti keimanan kita pada bulan Ramadan, pada Allah Subhanahu wa taala melalui syariatnya bulan Ramadan adalah kita merasa bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan harus kita yakini sebagai bulan yang sengaja Allah Subhanahu wa taala konsep dalam rangka meningkatkan nilai-nilai keimanan dan keberislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Bagi mereka yang ada pada kelompok yang pertama, marhaban ya Ramadan, syarat pertama sudah masuk. Tapi bagi mereka yang masih merasa tidak bahagia dengan datang bulan Ramadan karena ada persepsi yang sangat keliru, berarti ada syarat yang belum bisa masuk berkaitan dengan iman yang tadi. Masih ada 10 hari yang akan datang, kita memperbaiki niat kita, memperbaiki iman kita, memperbaiki persepsi kita tentang bulan Ramadan yang tadi. Ini yang pertama, ada syarat iman. Kalau tidak ada syarat iman, jangan harapkan ada keberhasilan pada bulan Ramadan. Atau jangan harapkan ujung dari bulan Ramadan itu adalah Idul Fitri, kembali kita kepada kesucian. Kalau syarat yang pertama ini tidak ada, maka hal inilah yang harus menjadi bahan renungan kita, bahan ihtisab kita, evaluasi kita untuk memperbaharui syarat yang pertama ini. Ada iman, iman itulah yang kemudian menghasilkan kegembiraan kita dengan datangnya bulan Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua ada yang disebut dengan ihtisab. Ihtisab itu diambil dari kata hasiba. Maka ada kemudian yang disebut dengan ilmu hisab. Hisab itu tiada lain adalah hitung-hitungan. Atau dalam bahasa yang lebih pas hari ini adalah ada evaluasinya. Apa yang disebut dengan evaluasi? Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah Ramadan kita, mesti kita evaluasi. Jangan sampai bulan Ramadan yang akan datang, yang akan kita datangi nanti 10 hari yang akan datang, ini justru kuantitas dan kualitasnya lebih jelek dibandingkan dengan bulan Ramadan yang kemarin. Inilah yang disebut dengan ihtisab. Ada keinginan untuk mengevaluasi, memperbaharui, mengangkat kuantitas dan kualitas bulan Ramadan kita agar lebih baik dibandingkan dengan bulan Ramadan yang telah kita lalui kemarin. Oleh karena itu hitungannya sederhana. Kalau bulan Ramadan yang kemarin kita masih bolong-bolong dalam melaksanakan ibadah Ramadan, banyak tidak puasanya, maka bulan Ramadan tahun ini, Ramadan yang akan datang, harus kita usahakan evaluasi. Kita tambah yang bolong-bolong yang tadi itu. Kalau bulan Ramadan yang kemarin kita banyaknya tidur pada bulan Ramadan, dari mulai bangun sampai dari mulai setelah imsak, setelah kita makan sahur sampai kemudian dur maghrib dan sebagainya tidur, maka bulan Ramadan yang hari ini harus kita tingkatkan kualitas kita. Betul bahwa tidur itu bagus, ada bernilai ibadah, tapi ada yang lebih baik berkaitan dengan tidur. Banyaklah mendaras Al-Quran, banyak baca Al-Quran, banyak menghadiri majelis-majelis ilmu dan lain-lain sebagainya. Ini salah satu di antara meningkatkan kualitas ibadah Ramadan kita. Inilah yang disebut dengan ihtisab. Kalau bulan Ramadan yang kemarin kita masih pelit memberikan sedekah, infak kepada yang lain, maka bulan Ramadan yang akan datang kita tingkatkan yang tadi itu. Ada ihtisab, ada evaluasi bagaimana caranya agar Ramadan yang akan datang, 10 hari yang akan datang ini lebih baik dibandingkan dengan Ramadan yang kemarin. Jadi yang pertama ada syarat iman, kita harus percaya, ini bagian dari syariat yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dan tujuan intinya adalah untuk kemanfaatan diri kita. Lalu dalam surat Al-Baqarah disebutkan la'allakum tattaqun, membina nilai-nilai ketakwaan kita. Syarat yang kedua ada evaluatif. Ada nilai-nilai mengevaluasi, menghitung-hitung bagaimana caranya agar bulan Ramadan ke depan ini lebih baik dibandingkan dengan bulan Ramadan yang sebelumnya. Inilah yang disebut dengan kita akan mendapatkan ghufirallahu ma taqaddama min danbihi wa ma ta'akhkhar. Kita akan diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala dari yang lalu, yang sekarang, bahkan yang akan datang. Inilah hakikatnya yang disebut dengan Idul Fitri. Ketika masuk pada 1 Syawal, Idul Fitri,
kita akan kembali pada nilai-nilai kesucian kita. Kita kembali nol di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi syaratnya dua, ada dasar iman, dan yang kedua ada dasar-dasar evaluasi. Nilai inilah la'allakum tattaqun, nanti ujung-ujungnya yang akan menjadi bekal kita mengarungi 11 bulan yang akan datang, sampai kemudian nanti masuk pada Ramadan tahun yang akan datang, setelah Ramadan yang kemarin, setelah Ramadan yang akan kita lalui 10 hari yang akan datang, nanti kita akan 11 bulan yang akan datang, kita akan masuk pada Ramadan yang selanjutnya, kita dalam keadaan lebih baik lagi. Inilah yang disebut dengan ibadah Ramadan, bisa meningkatkan nilai-nilai keberkualitasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat yang disebut dengan la'allakum tattaqun, pembentukan nilai-nilai takwa ini menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ibadah Ramadan dengan dua syarat yang paling utama, ada dasar iman, ada dasar ihtisab. Jadi ketika kita menahan lapar, dahaga, jima, dan lain-lain sebagainya, dua hal yang tadi harus berdasarkan nilai iman dan ihtisab kita. Mudah-mudahan nanti ketika kita masuk pada bulan Ramadan, kita yang hari ini merasa bahagia, merasa lebih bahagia lagi ketika sudah masuk pada bulan Ramadan. Yang hari ini masih merasa tidak bahagia karena diidentikan dengan bulan yang sangat menyiksa dan lain sebagainya, sedikit demi sedikit kita evaluasi nilai iman kita agar nanti pada masuk pada tanggal 1 Ramadan kita benar-benar kembali bisa bahagia memasuki pada ibadah bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita. Sekali lagi, ada dasar iman, ada dasar ihtisab yang harus menjadi tujuan atau yang harus menjadi bagian dalam ibadah Ramadan kita yang akan datang. Ini barangkali Baraya Kopi Antik Inspire, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Asgun, Kisarki Nakula Jaya Perkasa. Tengah situasi ganti, pikiran jadi rarungsing, apa-apa bikin pusing, otak berputar 7 keliling. Di tengah kondisi kering, hati pun jadi merinding, uras saraf jadi pening, menahan diri agar standing. Kopi anti